Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Sulaiman Abdullah tentang pelajaran penjas. Jadi sebelumnya kita masuk ke materi yang berikutnya. Mudah-mudahan santri dan santriwati semua dalam keadaan sehat. Baik, kemarin pas waktu PPT yang pertama itu kita membahas tentang permainan sepak bola. Jadi untuk yang pertemuan berikutnya ini kita membahas tentang keterampilan gerak permainan bola voli dan bola basket. Kita tuntaskan untuk permainan bola besar. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang keterampilan gerak permainan bola voli, kita lihat terlebih dahulu ini tentang fasilitas dan peralatan permainan bola voli. Tentu sebelum kita mengetahui tentang permainan teknik dasarnya, kita lihat dulu ukuran lapangan permainan bola voli. Kalau untuk standar nasionalnya itu lebar lapangan voli, bisa sama-sama kita lihat itu lebarnya 9 meter dan panjangnya 18 meter. Tinggi net untuk yang laki-laki itu PA dibikinnya singkatannya itu 2,43, dan yang untuk putri itu tinggi tiang netnya 2,24. Bisa sama-sama santri dan santriwati lihat, itu juga ada tentang ukuran jaringnya dan juga tinggi jaringnya itu 1 meter. Baik, itu tentang sekilas ukuran lapangan bola voli. Kita lanjut untuk yang dibikinnya, yang garis A itu adalah garis penyerangan. Oke, kita lanjut ke keterampilan permainan bola voli. Yang pertama itu teknik dasarnya servis. Kalau servis itu kita ketahui, servis itu terbagi dua, servis bawah dan servis atas. Dan juga kita masuk ke teknik dasar yang kedua, yakninya keterampilannya passing. Teknik dasar yang kedua, passing. Passing ini bisa kita coba latihannya dengan latihan cara berpasang-pasangan. Yang sebelah net, yang satunya di sebelah net. Yang kedua, passing atas ke berbagai arah. Contohnya, kita passing atas itu bisa menggunakan kawan ke sebelah lapangan dengan menggunakan jari-jari. Yang berikutnya, teknik dasar yang ketiga, yakninya smash atau istilah lainnya spike. Smash tentu kita harus maksudnya itu kita harus mengetahui secara detail cara-cara atau bagaimana teknik untuk melakukan smash. Yang pertama, saat kita mengambil ancang-ancang atau sebelum kita lompat, kita di dalam pikiran kita tentu ada strategi atau gimana caranya melompat. Jadi kita menyusun ancang-ancang. Yang kedua yang harus kita lihat yakninya pas waktu melakukan tolakan. Ini gerakan kaki tolakan kaki kita dari lantai, karena itu berpengaruh untuk
lompatan kita. Dan yang berikutnya, pada saat memukul bola, posisi kita sudah di atas net atau di setinggi daripada net. Nah, karena tadi pengaruh dari tolakan kita itu tinggi atau tidaknya lompatan kita. Kalau tidak sampai ke atas net, ya mungkin smash kita itu tidak akan masuk ke daerah lawan. Dan yang kedua, yang terakhir, kita harus perhatikan saat mendarat ke tanah atau saat kita jatuh dari lompatan. Nah, kita harus hati-hati karena kalau salah-salah mendarat, nanti kaki kita, ya istilahnya itu bahasa kitanya sekarang keseleo, jatuh. Oke. Teknik dasar yang keempat, yakninya block atau keterampilan blocking. Block ini ada berbagai macam berbagai macam cara yang dilakukan di dalam tim. Yakninya yang pertama blok tunggal atau sendiri saja yang kita melakukan blok. Atau yang berikutnya itu kita melakukan blok ganda. Nah, ganda berarti itu 2 orang atau bisa juga lebih daripada 2 orang. Misalnya ada blok itu dilakukan 3 orang. Karena itu tergantung di kita lanjut. Itu tadi tentang permainan, sekilas sedikit tentang permainan bola voli. Kita lanjut ke permainan bola besar yang ketiga, yakninya tentang permainan bola basket. Yang pertama, teknik dasar permainan bola basket, yakninya passing. Untuk passing itu harus sama-sama kita ketahui, yakninya passing jelas kita menggunakan tangan. Tidak mungkin kita passing menggunakan kepala atau kita menggunakan passing menggunakan kaki. Kalau passing menggunakan kaki itu di dalam permainan sepak bola. Nah, basket tentu kita passing menggunakan tangan. Passing itu yang pertama passing dengan satu tangan, ya, lemparan samping atau istilah lainnya side pass atau lemparan lambung. Bisa dengan lemparan horizontal atau lemparan kaitan. Nah, itu lemparannya kawan ke kawan, atau lemparan lompat, jump hand pass namanya. Dan juga passing itu bisa dengan menggunakan 2 tangan. Ada istilahnya chest pass, itu ukuran lemparan kita atau ukuran passing kita itu setinggi dada. Atau lemparan passing kita itu lemparannya di atas kepala, melambung istilah lemparannya. Nah, atau yang ketiga itu lemparan memantul. Ya, memantul tentu kita mengoper bola atau melempar bola itu ke lantai dan memantul ke kawan satu tim kita. Dan yang keempat ada caranya menggunakan dua tangan itu, yakni itu tadi tentang keterampilan passing, mengoper atau melempar ke daerah ke teman satu tim. Kita lanjut ke teknik dasar yang kedua, yakninya dribble. Dribble
sama dengan bahasa kitanya menggiring. Menggiring itu kita harus betul-betul pas menggiring, karena menggiring ini merupakan suatu teknik yang mesti harus sangat-sangat dikuasai. Karena kalau pemain basket itu kalau sudah tidak pandai menggiring bola atau mendribble bola, itu tidak akan pernah bisa untuk mengikuti permainan bola basket. Adapun cara-cara menggiring atau mendribble bola itu bisa kita praktekkan nanti pas waktu kita melakukan pertemuan tatap muka. Ini menggiring atau mendribble bola adalah gerakan memantul-mantulkan bola dengan satu tangan, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Jadi waktu pas dribble itu atau memantulkan bola ke lantai itu, kita tidak boleh menggunakan kedua tangan. Bolehnya menggunakan satu tangan. Atau yang pertama kita gunakan tangan kiri, atau yang kita gunakan tangan kanan. Jadi kalau kita pas memantulkan bola itu menggunakan kedua tangan, itu tidak sah. Dijelaskan sedikit ini tentang cara melakukan dribble tersebut. Contohnya, sikap tubuh berdiri dengan tubuh condong ke depan dengan satu tangan menguasai bola. Jadi, tidak kedua tangan yang menguasai bola. Gerakannya, setiap langkah bola dipantulkan ke lantai. Bola ditekan dan diusahakan tidak memantulkan terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi pantulannya, nanti bola mudah direbut sama lawan. Saat mendribble, yang C, saat mendribble bola, jangan menggunakan telapak tangan, namun gunakan jarimu. Ya, betul. Karena saat mendribble itu, kalau kita menggunakan telapak tangan, hasilnya tidak akan bagus. Karena nanti telapak tangan itu susah kita untuk memantul-mantulkan bolanya ke lantai. Yang D, poros gerakan ada pada bahu dan siku. Ya, bahu dan siku kita ini sangat menentukan untuk melakukan dribble dan memantul. Itulah tadi tentang keterampilan mendribble bola, teknik dasarnya yang kedua. Baik, kita lanjut ke teknik dasar yang ketiga, yakninya shooting, menembak, memasukkan bola ke dalam gawang. Shooting merupakan kemampuan paling penting dalam permainan bola basket. Ya, tentu tidak mampu mencetak angka tanpa menguasai keterampilan shooting dengan baik. Dalam permainan bola basket, shooting merupakan satu-satunya cara mencetak angka. Ya, betul. Jadi, kalau kita pas waktu ingin menambah angka, tentu harus kita shooting atau memasukkan bola ke dalam keranjang. Kalau tidak, kita nanti akan ketinggalan angka. Ada beberapa teknik menembak bola kering atau beberapa macam shooting, beberapa cara untuk menembak bola ke dalam keranjang. Yang A, menembak dengan satu tangan di atas kepala. Itu nanti bisa kita Ustadz praktekkan apabila kita melakukan tatap muka pas olahraga permainan bola basket. Yang B, menembakkan bola kering dengan melompat. Tentu shooting dengan melakukan secara lompatan. Yang C, tembakan kaitan. Yang D, tembakan melayang, lay up shot.
Itulah macam-macam shooting yang bisa dilakukan. Itu ada 4. Ini ada gambar. Ini adalah pas gambar tembakan layup dengan cara melayang, atau istilah lainnya layup shot. Jadi mungkin inilah tentang materi kita bab 1, yakni tentang permainan. Yang pertama kemarin tentang permainan sepak bola, lanjut kepada permainan bola voli, dan yang terakhir ini tentang permainan bola basket. Itulah keterangan singkat dari Ustadz, yang alangkah lebih baiknya untuk lebih mengertinya, kita kalau ada kesempatan besok kita praktekkan di lapangan. Mungkin itu saja dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi